Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismaurdani, CGP Angkatan 8 Kabupaten Medan Mulia. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Dan hasil saya Muhammad Hari Purnama HD SPD MPD dan PP saya Mas Diana SPD MPD. Keterkaitan antar materi: 1. Mewujudkan murid yang memiliki SDM yang unggul. 2. Berkarakter profil Pancasila. 3. Filosofis KHD tujuan pendidikan. 4. Nilai dan peran guru penggerak. 5. Inquiry apresiatif Bagja. Visi saya sebagai guru penggerak: yang pertama, terwujudnya murid yang memiliki SDM yang unggul, memiliki karakter profil Pancasila. Yang kedua, pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, memberikan tauladan. Yang keempat, terwujudnya murid yang merdeka belajar. 5. Menanamkan karakter profil Pancasila. Keenam, menerapkan pendekatan inquiry apresiatif tahapan Bagja. Saya juga menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun skala kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Dan menanamkan nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, reflektif, serta kolaboratif. Dan adapun peran guru penggerak: yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Kedua, mendorong kolaborasi antar guru. Ketiga, menggerakkan komunitas praktisi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Inquiry apresiatif, pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif berbasis kekuatan. Kemudian Bagja, alat agar dapat mengapresiasi, memberdayakan, menyatukan, dan mewujudkan misi tersebut. Adapun pernyataan prakasa perubahan yang saya ambil adalah menciptakan kemandirian pada murid sebagai salah satu terwujudnya pelajar profil Pancasila. Implementasi dengan rencana Bagja, mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki. Di sini ada peta kekuatan, dimulai dari diri sendiri, kepala sekolah, teman sejawat, murid, orang tua, wali, masyarakat, tempat, dan sapras. Langkah Bagja yang saya lakukan: yang pertama, buat pertanyaan pertama atau define. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemandirian pada murid? Yang kedua, mengapa perlu kita mewujudkan sikap mandiri pada peserta didik? Yang ketiga, bagaimana cara mewujudkan sikap mandiri pada murid? Adapun tindakan yang saya ambil adalah: yang pertama, mengajak kepala sekolah bertukar pikiran pentingnya pengembangan sikap kemandirian pada murid. Yang kedua, membaca literatur mengenal kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kemandirian murid. Yang ketiga, menghargai setiap usaha atau tugas untuk memotivasi murid dalam hal mewujudkan kemandirian. Kemudian yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan: siapakah warga sekolah yang memiliki kemampuan dan pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid? Yang kedua, aktivitas apa yang bisa dilakukan untuk melatih kemandirian murid? Yang ketiga, keterampilan apa yang sudah dimiliki seorang guru yang membantu saya mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan kemandirian pada murid? Adapun tindakan yang saya lakukan adalah: yang pertama, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian dengan cara wawancara atau korespondensi studi literatur secara mandiri dan kolaboratif. Yang ketiga, mencari referensi dan contoh studi pustaka, wawancara atau korespondensi studi literatur secara mandiri dan kolaborasi dengan warga sekolah. Yang ketiga, mewawancara atau survei pengalaman, pendapat guru, kepala sekolah, PJS, murid, atau orang tua.
Yang ketiga adalah gali mimpi atau dream. Pertanyaan, apakah kebiasaan-kebiasaan yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid telah berjalan dengan baik? Yang kedua, hal baru apa yang dapat saya lakukan bila peserta didik sudah memiliki dalam kemandirian dalam proses pembelajaran dan kemandirian? Adapun tindakan yang saya ambil adalah membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan anak lewat survei. Contoh hasil, lebih toleran dan mengarahkan energi saya untuk menuntun anak mengambil pelajarannya, bukan menghakiminya. Yang kedua, membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Contoh hasil, saya berlatih dalam memberikan pertanyaan pemandu, pemancing yang menentang dan memprovokasi cara pandang baru anak atas situasi atau persoalan dan keadaan. Ketiga, membuat catatan proses perubahan yang telah dilakukan. Keempat adalah jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan yang pertama, apa langkah paling sederhana atau pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran dan pembiasaan yang dapat meningkatkan kemandirian murid? Yang kedua, apa langkah terobosan baru yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktek kemandirian peserta didik di kelas? Kemudian tindakan yang diambil, yang pertama, membuat list pertanyaan untuk berdialog dengan siswa dalam upaya untuk menggali kegiatan untuk menanamkan sikap kemandirian murid. Yang kedua, melakukan dialog atau penjajakan bersama kepala sekolah dan guru mengenal program atau kegiatan penguatan, misal pembuatan tata tertib di kelas, serta kegiatan pengembangan pembelajaran dan pembiasaan yang menghasilkan sebuah karya dari kemandirian dari murid. Yang kelima yaitu atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan, siapa yang memantau dan mengarahkan saya dalam menerapkan dan mengembangkan sikap kemandirian pada murid? Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam menyusun kegiatan? Yang ketiga, bagaimana mengukur kemajuan sikap kemandirian murid pembelajaran dan pembiasaan baik di kelas maupun di lingkungan sekolah? Adapun tindakan yang diambil, yang pertama, menyusun dan berkoordinasi siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota di dalam pembuatan kegiatan. Yang kedua, melakukan refleksi dan evaluasi setiap bulannya untuk mencari solusi dan rencana tindakan tindak lanjut atau RTL dalam pengembangan pembelajaran dan pembiasaan untuk peningkatan kemandirian murid. Dampak nyata bagi murid. 1. Terwujudnya profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, kebinekaan global, kendala kritis dan kreatif. Kedua, berkembangnya segala potensi bakat minat murid melalui pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga tercipta murid memilih SDM unggul. Ketiga, murid mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Strategi perubahan yang dilakukan. 1. Melakukan perubahan mulai dari diri sendiri. Yang kedua, meningkatkan kompetensi diri dengan terus belajar, mencari hal-hal baru. Yang ketiga, berupaya menggerakkan orang lain, terutama teman satu sekolah, agar dapat terwujudnya pelajar Pancasila. Keempat, mengolah semua perubahan positif dalam pencapaian visi dengan penerapan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Kelima, melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan pihak terkait demi terwujudnya tujuan bersama. Keenam, melibatkan lingkungan sekitar dan melakukan perubahan untuk mencapai misi tersebut. Cukup sekian dulu pemaparannya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.